Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saula Zalsabila. Saya dari kelas 12 Teknik Kimia Industri 2 yang berasal dari sekolah SMK SMTI Makassar. Jadi di sini saya akan membahas tentang cara pengoperasian alat boiler di pabrik rumput laut SMK SMTI Makassar. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang 3 potensi bahaya pada alat boiler. Yang pertama, boiler mudah meledak. Yang kedua, boiler mudah terbakar. Dan yang ketiga, peringatan panas pada alat boiler. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang alat pelindung diri yang digunakan pada saat pengoperasian alat boiler. Jadi, pertama-tama kita menggunakan helm. Yang kedua ada kacamata safety. Yang ketiga ada air plug atau air muff. Yang keempat ada masker respirator. Yang kelima ada baju laboratorium. Yang keenam ada sarung anti panas. Dan yang terakhir adalah sepatu safety. Baik, sebelum kita melakukan proses pengoperasian pada alat boiler, di sini kita harus mengecek kondisi awal pada alat boiler agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada proses pengoperasian. Jadi pada alat boiler kita wajib mengecek keadaan yang ada pada alat tersebut. Yang pertama, selang bahan bakar yang terhubung dengan boiler. Yang kedua, ada katup-katup atau bukaan katup yang berada di bagian-bagian pada alat tersebut. Yang ketiga, ada cek bahwa solar atau bahan bakar yang digunakan itu sudah tercukupi dan tidak kurang ataupun lebih. Yang keempat, kita wajib mengecek tangki air yang berada pada area tersebut yang akan digunakan untuk pengoperasian alat boiler. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengoperasian alat boiler. Tapi sebelum itu saya akan membahas tentang cara atau proses pengambilan air untuk memasuki tahap ke boiler. Baik, di sini yang pertama-tama pada pabrik rumput laut dia mempunyai pompa yang dimana pompa tersebut akan memompa air ke dalam tanah lalu memasuki filter 2. Setelah dari filter 2, dia akan melaju ke filter pertama. Dan setelah dari filter pertama, dia akan turun ke tangki penampungan air pertama. Pada tangki air penampungan pertama terdapat 2 aliran. Yang pertama, aliran pertama dia akan mengalir ke filter 3 dan aliran kedua dia akan mengalir ke pipa untuk menuju ke tangki produksi. Jadi di sini saya akan membahas pada tangki penampungan pertama ke filter 3. Jadi setelah dari filter 3 akan turun ke tangki penampungan kedua. Yang dimana tangki penampungan kedua adalah tempat tangki untuk air boiler. Selanjutnya kita akan memasuki proses untuk melakukan pemanasan atau membuat uap panas dari boiler. Jadi yang pertama-tama kita menekan saklar. Setelah itu kita menekan atau memutar searah jarum jam tombol emergency. Lalu water pump. Jadi di bagian sini kita akan menunggu pengisian airnya sesuai. Setelah air sudah pas dan sudah memenuhi standar dari kita akan menekan tombol burner yang dimana tombol ini akan menyalakan pemantik api pada alat boiler. Setelah pemantik api dinyalakan atau kita menekan tombol burner, di situ sudah melakukan proses uap panas. Dan kita mengeceknya itu ada pada tekanan, ada juga pada level water. Setelah proses pembakaran atau membuat uap panas, kita bisa melihat dari kedua. Yang pertama itu kanan yang bisa kita lihat dari atas boiler, untuk tidak. Terus yang kedua itu kita bisa mendengar dari suara dalam boilernya, apakah
dia sudah siap untuk kita alirkan ke steam tank atau masih butuh waktu untuk dia melakukan pemanasan. Pada saat proses pembakaran sudah selesai, saya di sini ingin membahas tentang dua hal yang ada pada bagian alat boiler. Yang pertama, terus yang kedua, jika uap yang dihasilkan banyak dan lebih akan mengeluarkannya melalui cerobong asap pada boiler. Selanjutnya, jika uap yang sudah dihasilkan, kita akan alirkan ke steam tank. Steam tank ialah tempat penyimpanan uap panas yang dihasilkan dari boiler. Oke, setelah uap panas berada di steam tank, di sini di steam tank terdapat dua valve. Yang pertama ada globe valve yang dimana dia akan menghantarkan uap panas ke tangki 1, 2, dan 4. Terus terdapat ada gate valve yang dimana gate valve akan menghantarkan uap panas ke buffer tank dan balance tank. Pada sebelah dari steam tank terdapat blower yang berada di samping steam tank itu untuk mengumpulkan udara yang dari luar supaya bisa masuk ke dalam tangki-tangki produksi. Tangki pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada pula gate valve yang berada pada bawah steam tank, yang dimana gunanya gate valve yang berada pada bawah steam tank itu untuk mengeluarkan sisa-sisa uap ke lingkungan. Baik, itu saja penjelasan tentang pembahasan pengoperasian alat boiler di pabrik rumput laut SMK SMT Makassar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.